Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang produk market fit kami. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Indah, silahkan. Baik, di sini ada contoh produk minimal kami di Miro yang akan saya jelaskan di next slide. Baik, di sini ada PP, pelanggan pertama, yaitu ada pecinta camilan, terutama mahasiswa UMG, kurang lebih 100 orang yang suka nongkrong di kantin. Fiturnya yaitu ada katalog, reels, pemesanan dan pengiriman, pemilihan pembayaran, dan testimoni. Untuk 3 fitur yang paling penting di produk minimal yaitu ada katalog produk camilan hits, ada pemesanan dan pengiriman serta cara pembayaran, yang terakhir ada testimoni. Satu fitur yang paling penting yaitu ada katalog produk camilan hits. Satu sprint toko online camilan hits di Instagram serta WA bisnis mengisi katalog dan membagikan informasi melalui feed dan reels Instagram untuk menarik pelanggan. Sumber daya tambahan yaitu ada 3. Yang pertama admin Instagram dan WA bisnis. Kedua pembagian jam operasional sebagai admin. Yang ketiga adalah sumber daya manusia pembuatan fitur. Ada penyederhanaan yaitu Instagram mengarah ke satu WA bisnis agar fast respon. Yang kedua ada penyederhanaan membuka sistem PO agar konsumen bisa menunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riki, silahkan. Ini adalah project charter dari kelompok kami. Yang dari tim ini, ini gambaran atas tabel project charter kami. Berikutnya akan saya jelaskan di next slide. Table of content, how make we, atau bagaimana kita bisa memberikan camilan yang bermacam-macam. Solusinya yaitu toko camilan hits, toko online yang menjual camilan untuk menarik dan bergizi untuk sebagian remaja. Produk minimal kami yaitu toko online dengan fitur katalog produk, cara pemesanan dan pengiriman, cara pembayaran, dan testimoni. Opportunity 50% dari 3.500 mahasiswa pecinta kuliner menginginkan camilan yang enak serta sehat melalui toko online kami. Hari ini goals-nya itu 200 PP mahasiswa pecinta kuliner di Gresik akan mengikuti Instagram 75%. Dan membeli kami camilan hits sejumlah 50%. F-nya toko online, IG, dan WA ini didukung mahasiswa tim kelompok 2. Toko online ini mendapatkan endorse 20 orang, 8 produsen yang menjamin ketersediaan barangnya, dan sistem pengiriman mandiri. V, keuntungan 10% dari penjualan toko online camilan hits sebesar 100 transaksi dengan harga 20.000. Resource, yang pertama ada kerjasama dalam tim, 2 kerjasama dengan endorser, 3 kerjasama dengan 8 produsen, dan yang keempat pembuatan sistem pengiriman mandiri. Next. Capaian sprint 1 selama 1 minggu yaitu yang pertama ada selesainya project charter, kedua terselesaikan akun Instagram camilan hits serta memiliki fitur katalog, reels, like, testimoni, pembayaran, serta pemesanan. Yang ketiga, terselesaikan kerjasama dalam tim kelompok 2, detailkan atau SOP. Yang keempat, terselesaikan kerjasama dengan 20 endorser. Yang kelima, terselesaikan kerjasama dengan 8%. 6, terselesaikan pembuatan sistem pengiriman mandiri tertentu. Capaian sprint 2, 7 produk minimal PM versi 0 mulai reels atau diluncurkan dengan DFP terukur 250 pp, hasil follow Instagram 75% dan transaksi 20%. 8 perbaikan produk minimal
/1 sesuai dengan hasil perbaikan PM /0 menjadi PM /1.0. Capaian sprint 3 selama 2 minggu yaitu produk minimal /1 mulai reels atau diluncurkan dengan DFV terukur 250 pp, hasil follow Instagram 80% dan transaksi 40% atau 100 transaksi. Dan yang ke-10 perbaikan produk pertama PP /1 sesuai dengan hasil perbaikan PM /1 menjadi PM /1.1. Capaian sprint 4 11 produk minimal PM /1 mulai reels atau diluncurkan dengan DFV terukur 250 pp, hasil full Instagram 80% dan transaksi 50% atau 125 transaksi. Yang ke-12 perbaikan produk pertama PP /1 sesuai dengan hasil perbaikan PM /1 menjadi PM /1.2. Selanjutnya akan saya jelaskan yang pertama capaian dalam sprint 1. Next. Berikut ini gambaran capaian kami. Berikut itu di Miro kami itu. Next, Mbak Indah. Capaiannya itu S1C1. Yaitu sprint 1, capaian 1 itu terselesaikannya project charter, sprint 1, capaian 2 terselesaikannya akun IG Camilan Hits, sprint 1, capaian 3 terselesaikannya kerjasama dalam tim kelompok 2 didetailkan dengan SOP, sprint 1, capaian 4 terselesaikannya kerjasama dengan 20 endorse, kemudian S1 capaian 5 itu terselesaikannya kerjasama dengan 8 produsen, sprint 1 capaian 6 terselesaikannya pembuatan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Next. Yang pertama sudah selesai, capaian 1 S1 itu diskusi bersama kelompok 2, menentukan seluruh item yang ada di dalam kanvas project charter itu kita melalui meeting. Kemudian selesainya capaian 1 sprint 2 itu yang dilakukan oleh Mbak Rizky itu memposting beberapa testimoni dari hasil penjualan online. Kemudian Mas Hapsi dan Ricky membuat story dan reels di IG. Berikut gambaran itu IG camilan kami yang didetailkan dengan proses pembayaran, kemudian melalui chat DM, kemudian berbagai reels dan feed highlight, kemudian ada WA bisnis juga. Next. Selesainya capaian 1 sprint 3 yang dilakukan oleh Mas Hilman, yakni membuat SOP pembagian kerja dan tanggung jawab, kemudian Mas Antoko dan Baron, SOP dengan endorse dan produsen. Itu berikut itu SOP pembagian kerja dan tanggung jawab. SOP tanggung jawabnya itu dan pembagian kerja ada pertama, setiap orang yang bekerja wajib memenuhi tugasnya. Kemudian kedua, diperlukannya penataan terkait jam kerja yang efisien dan efektif. Yang ketiga, selalu ucapkan terima kasih setelah pembelian. Kemudian yang keempat, anggota Camilan Hits wajib memberikan pelayanan sesuai dengan jenis camilan yang diminta. Dan gambar di sampingnya itu ada beberapa bagian, itu berdasarkan tugasnya. Yang dengan inisial A2 dan B itu Antoko dan Baron yang bertugas dengan kontak orang endorse dan produsen, dan A dan I itu Alip dan Indah yang bertugas promosi produk ke teman lewat WA maupun postingan IG. Kemudian R2 Rizky memposting beberapa hasil dan testimoni di IG maupun WA. Kemudian H2 Hilman kontak Camilan Hits. Yang selanjutnya Ricky dan Hapsi membuat story dan reels di IG maupun WA. Next. Berikut tugas SOP A2 dan B.
yaitu endorse dan produsen, yakni SOP endorse jumlah follower banyak, mempunyai figur publik, tidak bersifat mengikat. Kemudian SOP produsennya menyediakan stok barang kapanpun, bisa diajak kerjasama, biasa tanpa terikat biaya komunikasi yang baik. Next. Selesainya capaian 1 sprint 3 yang dilakukan oleh Mas Hilman tentang SOP mekanisme mulai pemasaran, pembayaran, pengiriman, dan testimoni. Next. Berikut gambaran SOP dari Mas Hilman, yakni SOP pengiriman. Yang pertama, perintah kirim ketika ada pesanan. Yang kedua, persiapan barang akan dikirim. Yang ketiga, permintaan Sherlock agar cepat sampai. Kedua, SOP mekanisme kerja, itu ada konsumen menyampaikan apa yang ingin dipesan kepada kami melalui WA ataupun IG. Kemudian yang kami akan merespon secepatnya. Setelah itu konsumen melakukan pembayaran saat camilan sudah ready langsung. Kemudian konsumen melakukan testimoni. Next. Selesainya capaian 1 sprint 4 yang dilakukan oleh Mbak Indah dan Mas Alif, yaitu dengan koordinasi dengan para 20 endorse. Next. Berikut ini tampilan para endorse yang mengendorse IG kami melalui camilan Hitch itu. Itu ada berapa. Kemudian selesainya capaian 1 sprint 5 yang dilakukan oleh Antoko dan Baron, yaitu tentang koordinasi dengan para produsen sudah 8. Berikut gambaran produsennya. Kenapa kami tampilkan 2? Karena sudah cukup 2 saja, karena yang lainnya kami simpan dengan baik. Itu produsennya. Kemudian selesainya capaian 1 sprint 6 yang dilakukan oleh Hilman tentang pembuatan SOP pengiriman. Berikut SOP pengirimannya, perintah kirim ketika ada pesanan, persiapan barang akan dikirim, permintaan Sherlock agar cepat sampai. Berikut kanvas evaluasi dari sprint pertama. Kami stop akan diskusi bertemu secara langsung tapi tidak menggunakan Miro. Biasanya kami langsung bertemu, tidak langsung ditulis di Miro. Kemudian continue-nya itu tim bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan capaiannya. Kemudian start-nya itu tiap anggota harus komitmen menyelesaikan tugasnya. Harus mengisi kanvas aktivitas sprint, kemudian pembelajarannya itu respect kepada seluruh anggota yang meminta ide yang berbeda. Kemudian hormat terhadap kesibukan tiap anggota, tetapi harus berkomitmen menyelesaikan tugas masing-masing. Kemudian ada 3 komitmen dalam perbaikan kelompok kami. Yang pertama, setiap meeting harus mengupdate kanvas aktivitas sprint. Yang kedua, tiap anggota harus komitmen menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, tim bisa bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan capaiannya. Next. Baik, sprint 2 ini akan saya jelaskan. Ini gambar kanvas aktivitas sprint yang ada di Miro kami, akan saya jelaskan di next slide. Yaitu ada capaian yang dimana produk minimal bernol mulai rilis atau diluncurkan dengan DFI terukur 100 pp hasil, follow Instagram 75% dan transaksi 50%. Yang sudah kami selesaikan yaitu Mbak Indah dan Mas Alif mendefinisikan siapa saja pelanggan pertama dan early adopter. R2 dan H2 menawarkan produk secara langsung kepada 100 orang PP dan masih 50 orang PP. Untuk A2 dan B meminta endorser mempromosikan iklan, mempromosikan produk kita, story up 2 kali seminggu masih sebagian yang sudah di-up 2 kali. Kanva validasi produk minimal yaitu bagaimana kriteria, yaitu mahasiswa OMG yang pecinta camilan yang suka nongkrong di kantin. Untuk matrisnya, mahasiswa UMG pencinta alam,
konsumen menggunakan IG dan WhatsApp. Sukses kriterianya yaitu follow Instagram 75% dan transaksi 50%. How make sure cek follow Instagram, list transaksi di Excel. How-nya H2 dan R2. When akhir periode rilis 28 April 2002. Berapa jumlahnya? 100. Visibility-nya durasi pengiriman camilan hits. Sukses kriterianya yaitu camilan dikirim dalam waktu 8 menit setelah konfirmasi pembayaran. How make sure-nya ukuran manual dengan form control Excel membandingkan waktu diproses vs dikirim. How-nya H2 when setiap ada pemesanan. Bagaimana cara akuisisinya? Menghubungi konsumen secara langsung dan promosi melalui endorser. Viability-nya jumlah transaksi terjadi. Sukses kriterianya yaitu terjadi 50 transaksi 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 1 juta. How make sure-nya cek mutasi rekening. How-nya R2 dan when-nya itu akhir periode rilis 2008-2002. Sukses kriterianya follow Instagram 75% atau 75 orang, transaksi 50% atau 50 BP. Hasilnya follow Instagram 223 orang dan 50 transaksi. Pembelajaran, promosi di IG dan WhatsApp sudah efektif. Penjualan bisa ditingkatkan bila prosedur pemesanan dan pembayaran juga bisa via offline. Dugaan sudah promosi secara gencar melalui Instagram dan WA, konsumen akan lebih tinggi jika kita punya toko offline. Desain PM promosi offline mahasiswa Unmu di Gresik. Perbanyak feed, endorse dari 1 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Untuk sukses kriterianya bisa dijalankan, camilan dikirimkan dalam waktu 8 menit secara konfirmasi pembayaran. Hasilnya camilan dikirimkan lebih dari 8 menit setelah konfirmasi pembayaran. Pembelajaran yaitu camilan terkirim lebih dari 8 menit karena kami kesulitan menemukan alamat pemesanan. Camilan terkirim lebih dari 8 menit karena lokasi pemesanan jauh. Dugaan camilan terkirim kurang dari 8 menit bila kita meminta Sherlock dari konsumen. Menambah produsen yang diajak kerjasama sekitar UMG sehingga banyak lokasi pelanggan yang bisa dijangkau dengan cepat. Untuk desain PM-nya, kerjasama dengan banyak produsen di Gresik, terutama wilayah kampus. Menguntungkan, terjadi 50 transaksi 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 1 juta, keuntungan 20% atau 200.000. Terjadi 50 transaksi 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 850 keuntungan dibagi 200.000. Pembelajarannya, target keuntungan tercapai bahkan dengan nominal transaksi yang lebih kecil dari target. Dugaannya, pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan lebih tinggi dari target. Reasonnya yaitu pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan lebih tinggi dari target. Mohon maaf untuk yang sukses kriterianya, residen PM-nya itu kurang, yaitu ada menitipkan produk dengan merek camilan hits di koperasi atau kantin kampus. Yang keempat yaitu free ongkir untuk pelanggan lama dengan sistem mempromosikan produk kita melalui story Instagram-nya. Ini adalah data keuangan dari Sprint 2. Untuk kanva evaluasinya, stopnya diskusi bertemu secara langsung tapi tidak menggunakan Miro. Continue-nya yaitu
kekompakan anggota tim, dan saling support dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Setelahnya saling memberikan semangat bahwa bisnis ini tidak mudah dilakukan, terutama untuk mendapatkan konsumen. Pembelajarannya itu berlapang dada dalam menerima masukan dan kritikan dari orang lain, terutama konsumen. 3 komitmen perbaikan kelompok yaitu tim harus support bersama anggota untuk menyelesaikan tugasnya. Tim harus semangat lagi dalam meraih konsumen untuk membeli produk kita. Dan terakhir, tim harus bisa menerima dan masukan dari orang lain untuk kemajuan bisnis. Sprint 3 atau capaian 3. Next. Ini adalah gambaran tabel Miro kanvas aktivitas sprint yang akan dijelaskan di slide berikut ini. Next. Capaian S3 dan C8 produk minimal PM per 0 mulai rilis atau diluncurkan dengan DFP terukur yaitu 250 pp, hasil follow Instagram 80% dan transaksi 40%. Next. Aktivitas A2 mengatur jadwal pengiriman dropship, Baron mengatur stok camilan buat pemesanan dropship, dan Rizky mengatur foto yang ada di Instagram supaya rapi. H1 atau Hapsi mengatur highlight Instagram supaya menarik pelanggan. Indah menawarkan produk ke 15 orang dan Alif menawarkan produk 15 orang pelanggan pertama. Aktivitas A2 atau Hilman menawarkan produk 10 orang. R2 Rizky menawarkan produk 10 pelanggan pertama. Andoko dan Baron mengatur pengiriman dan stok pemesanan dropship. Hilman dan Rizky menawarkan produk secara langsung kepada 250 orang PP dan masih 50 PP. Ricky dan Hapsi mengatur katalog di Instagram, feed, dan lain-lain. Ini kanvas validasi produk minimal kami. Kriteria yaitu mahasiswa UMG yang cinta camilan. Variabel yang diukur yaitu mahasiswa UMG yang cinta camilan dan menggunakan fitur Instagram dan WA, indikator keberhasilan follow Instagram 80% dan transaksi 40%. Metode untuk mengukur yaitu list transaksi di Excel dan cek follow Instagram. Dan yang mengecek atau yang mengukur yaitu Hapsi dan Ricky pada tanggal 19 Mei. Jumlahnya yaitu pelanggan pertama 150, matriks kuantitas produk sesuai dengan keinginan konsumen, indikatornya stok camilan terutama es yang selalu habis karena camilan hits memiliki stok yang terbatas. Metode untuk mengukur mencatat mengenai camilan dan yang mengukurnya yaitu Alif dan Indah pada tanggal 19 Mei. Cara akuisisinya belum, Mbak. Sebelumnya, Mbak, menghubungi konsumen secara langsung. Yang kedua, mau promosi melalui promosi, matriks, jumlah transaksi yang terjadi, indikator keberhasilannya yaitu terjadi 50 transaksi 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 1 juta. Metode mengukur yaitu cek mutasi rekening dan yang mengukurnya Rizky pada tanggal 19 Mei. Next. Kanvas evaluasi rilis produk minimal. Sukses kriteria follow Instagram 80%,
atau 75% dan transaksi 40% 250 pp. Hasil follow Instagram 250 orang dan terjadi 50 transaksi. Pembelajaran promosi di Instagram dan WA sudah efektif dan bertambahnya followers bisa meningkatkan penjualan. Jugaan sudah berpromosi secara gencar melalui Instagram dan WA, dan banyaknya promosi melalui followers bisa meningkatkan penjualan. Didesain PM perbanyak feed newsletter dari 1 kali seminggu dan promosi followers sudah terpenuhi. Sukses kriteria dari yang bisa dijalankan yaitu kuantitas produk camilan disesuaikan dengan jumlah pemesanan konsumen. Hasilnya memiliki stok camilan yang cukup diminati. Pembelajarannya yaitu mengenai stok ketahanan camilan dan minat konsumen. Dugaan pemilihan macam stok camilan yang menarik untuk dijual, dan dari desainnya pemilihan macam stok camilan yang menarik untuk dijual. Dan sukses kriteria yang menguntungkan terjadi 250 transaksi dengan harga 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 5 juta, keuntungan 20% atau 1 juta. Hasilnya terjadi 50 transaksi dalam 20.000 dalam 1 minggu setara dengan 900.000, keuntungan 210.000. Pembelajaran target keuntungan tercapai bahkan dengan nominal transaksi yang lebih kecil dan dari sesuai target. Dugaan pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan lebih tinggi dari target. Desain pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan lebih tinggi dari target. Next. Ini adalah data keuangan dari Sprint 3, yaitu keuntungan RP 210.000 dari 50 transaksi. Next. Kanvas evaluasi continue, saling memberi informasi terkait produsen dan konsumen. Start, komitmen untuk menyelesaikan masalah dan mencari sebuah promo menarik untuk pelanggan. Pembelajaran transparan mengenai kelompok yang terkait masalah. Dan ini 3 komitmen perbaikan kelompok dari kelompok 2 ini. Yaitu yang pertama, tim harus memberikan info terbaru mengenai target konsumen. Dan yang kedua, tim harus komitmen dalam menyelesaikan masalah dan menemukan sebuah ide untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, tim harus lebih terbuka untuk mengenai permasalahan yang ada, agar tidak terjadi konflik yang terbaru. Selanjutnya akan saya jelaskan pada sprint 4, yakni berupa capaiannya. Next. Berikut ini gambaran dari kelompok kami dalam Mairo. Next. Selanjutnya capaian, yakni S3 capaian 8, yaitu produk minimal atau PM 0 mulai rilis atau diluncurkan dengan DVF terukur sekitar 250 pelanggan pertama, hasilnya follow IG 80% dan transaksinya sudah 50%. Next. Aktivitasnya yaitu yang dilakukan oleh Hapsi itu mengatur perbaikan fitur Instagram, kemudian Hilman menginput pemasukan dan pengeluaran, kemudian Ricky mengatur perbaikan logo, kemudian Alif dan Indah menghubungi dan mengatur ulang endorse. Next. Kemudian Antoko dan Barong menghubungi ulang produsen untuk pemesanan dan Rizky memposting review konsumen. Selesainya itu sudah yang dilakukan oleh Hapsi mengatur perbaikan fitur Instagram, kemudian Hilman menginput pemasukan dan pengeluaran, kemudian Ricky mengatur perbaikan logo, kemudian Alif dan Indah menghubungi dan mengatur ulang endorse. Yang selesainya Antoko dan Baron itu menghubungi ulang produsen untuk pemesanan, kemudian yang Rizky memposting review konsumen. Next. Kemudian ada kanvas validasi produk minimal.
yakni bagaimana profil atau kriterianya, yaitu mahasiswa UMG yang pecinta camilan yang suka nongkrong di kantin. Matriksnya mahasiswa UMG yang pecinta camilan, sukses kriterianya sudah transaksi 10%. How to measure-nya itu transaksi di Excel, kemudian W-nya itu Rizky, kemudian W-nya itu 2 Juni. Kemudian berapa jumlahnya, yaitu sekitar 250. Kemudian matriksnya kualitas yang terpenuhi untuk konsumen, kemudian sukses kriterianya kualitas yang diinginkan konsumen terpenuhi karena kita sesuai update menu yang baru. Kemudian how to measure-nya selalu mencari tahu camilan yang lagi tren melalui IG atau melalui teman kami. Kemudian W-nya itu Antoko dan Indah, Alip dan Indah, kemudian W-nya itu 2 Juni. Kemudian bagaimana cara akuisisinya, yaitu yang pertama menghubungi konsumen secara langsung melalui WA atau IG. Kemudian promosi melalui endorse. Kemudian metriknya jumlah transaksi terjadi, sukses kriterianya itu terjadi 25 transaksi sebesar kurang lebih 20.000 dalam 1 minggu, setara dengan 500.000. How to measure-nya itu cek mutasi rekening, kemudian W-nya dilakukan oleh Rizky, kemudian W-nya 2 Juni. Next. Selanjutnya akan bahas kanvas evaluasi rilis produk minimal. Sukses kriteria yang diinginkan itu transaksi 10% dalam kurung 250 pelanggan pertama, kemudian hasilnya 25 transaksi. Dari 250 itu, kemudian pembelajarannya itu pertamanya konsumen bisa meningkatkan penjualan melalui teman by teman, yaitu melalui omongan teman melalui WA ataupun IG juga. Kemudian dugaannya itu banyaknya konsumen melalui teman bisa meningkatkan penjualan. Redesain PM-nya itu target konsumen sudah terpenuhi. Selanjutnya, kriteria yang bisa dijalankan yaitu quality produk camilan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Hasilnya selalu update camilan yang lagi tren melalui IG atau lagi diinginkan konsumen. Kemudian pembelajarannya itu pemilihan update pembelajarannya itu mencari tahu lebih detail yang sekarang lagi tren di kalangan konsumen, terutamanya di mahasiswa UMG yang suka pencinta kuliner atau camilan. Kemudian dugaannya itu pemilihan update camilan yang membuat konsumen tertarik dan ingin membeli. Terus desain PM-nya itu pemilihan update camilan yang membuat konsumen tertarik dan ingin membeli lagi. Kemudian sukses kriteria dalam menguntungkan yaitu terjadi 250 transaksi kurang lebih 20.000 dalam 1 minggu, setara dengan 5 juta dengan keuntungan 20%, yakni 1 juta. Hasilnya itu terjadi 25 transaksi kurang lebih 20.000 rupiah dalam 1 minggu, setara dengan 500.000 rupiah. Dengan kita memiliki keuntungan 10%-nya dari tersebut yaitu 100.000. Kemudian pembelajarannya itu target keuntungan tercapai sudah terselesaikan atau sudah sesuai. Kemudian dugaannya itu pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan sudah sesuai. Desain PM-nya itu pemilihan barang yang tepat sehingga keuntungan sudah sesuai. Next. Berikut data keuangan sprint 3, itu yang kanan itu yang RP20 itu pembeliannya, yang ada 20.000, ada yang 15.000, ada yang 25.000. Kemudian sampingnya itu kita keuntungannya. Jadi keuntungan dari sprint 3 itu 100.000 dari 25 transaksi. Next. Catatan pertemuan 1 minggu 3 kali menjadi 2 kali. Jadi setiap sprint kami mengadakan meeting rutin, yakni 1 minggu awalnya 3 kali yang dilakukan pada sprint 1, kemudian sprint 2 kita menggunakan 1 minggu 2 kali pertemuan. Yang berisi catatan sebagai berikut. Yang sprint pertama itu pada minggu pertama itu sprint 1 capaian 1 selesai, sprint 1 capaian 2 dalam proses, sprint 1 capaian 3 dalam proses, dan lain-lain bisa terlihat sendiri dalam WA tersebut. Next.
Jadi sebelum kita masuk asumsi itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesimpulan dari sprint kami. Jadi dapat disimpulkan pada sprint pertama kita hanya membuat IG beserta produknya yang kita bekerja sama dengan produsen. Kemudian sprint 2 kita melakukan penjualan yang ada di IG kita melalui pembayaran, pengiriman, serta testimoni. Kemudian sprint 3 kami tingkatkan dengan menggunakan IG berupa kita tambahkan highlight, kemudian reels, kemudian kayak menu-menu yang menarik, kemudian juga WA bisnis yang semua orang ingin menginginkan WA bisnis tersebut. Kemudian sprint 4 juga kami tingkatkan melalui IG dengan up endorse. Kita tampilkan endorse tersebut, kemudian menampilkan juga highlight, kemudian reels, dan menambahkan berbagai produk lagi yang baru. Gitu. Jadi kita lanjut saja, yakni asumsi. Next. Jadi berikut ini gambar yang kita memiliki asumsi 1 bulannya itu menghasilkan 4 juta per bulan dengan capaian full IG plus minus 500 dan transaksi 80. Kemudian penjualan offline maupun online, aktivitasnya yaitu aktif WA, bisnis, serta IG dan stand offline yang dilakukan oleh Hilman dan Rizky, kemudian aktif promosi yang dilakukan Alif dan Indah. Dalam prosesnya itu tim aktif dalam mengendalikan WA dan IG dalam penjualan yang dilakukan oleh Hilman dan Rizky, kemudian tim memiliki marketing yang baik dan tim harus pandai dalam mengelola IG dan WA bisnis. Kemudian aktivitas penjualan offline maupun online-nya itu jualan online di IG dan WA bisnis yang dilakukan oleh Ricky dan Hapsi, kemudian jualan offline dengan menjaga stand pribadi di sekitar Unmu Bersih. Itu dilakukan Baron dan Andoko. Dalam prosesnya itu tim mampu update camilan setiap hari yang dilakukan oleh Baron dan Hapsi, kemudian tim harus kerjasama dalam penjualan offline maupun online untuk promosi yang dilakukan oleh Alif dan Indah, bekerjasama dengan Shopee Food dan Gojek, Baron dan Andoko. Jadi perbedaannya asumsi dari sprint kami itu kalau asumsi itu kita bekerja sama dengan Shopee Food dan Gojek, itu yang menonjol. Next. Kemudian kanvas validasi produk minimal kami itu bagaimana profil atau kriterianya itu mahasiswa UMG yang pecinta camilan yang suka nongkrong di kantin, matriksnya mahasiswa UMG yang pecinta camilan, sukses kriterianya itu transaksi 2% dari 3.500, kemudian how to mission-nya list transaksi di Excel, kemudian Bu-nya Rizky, kemudian berapa jumlahnya 3.500, visibility-nya kualitas yang terpenuhi untuk konsumen, sukses kriterianya kualitas yang diinginkan konsumen terpenuhi karena kita selalu update menu yang baru, kemudian how to mission-nya itu selalu mencari tahu camilan yang lebih tren melalui IG, kemudian dilakukan oleh Alif dan Indah. Kemudian bagaimana cara mengakuisisinya masih sama seperti yang dilakukan sprint tadi, yaitu menghubungi konsumen secara langsung, promosi melalui endorse, kemudian viability-nya itu jumlah transaksi terjadi, sukses kriterianya itu terjadi 80 transaksi setiap hari, kurang lebih 20.000, setara dengan 160.000 keuntungannya. Kemudian how to mission-nya cek mutasi rekening, kemudian Bu-nya itu dilakukan oleh Rizky. Next. Jadi kita akan membahas kanvas evaluasi rilis produk minimal dari asumsi tersebut. Sukses kriteria yang diinginkan itu transaksi 80 per hari dari mahasiswa pecinta kuliner di UMG. Hasilnya 80 transaksi, pembelajarannya semakin banyaknya konsumen dapat meningkatkan penjualan kami. Dugaannya banyaknya konsumen bisa menjadi langganan dan meningkatkan penjualan kami. Desain PM-nya target konsumen sudah terpenuhi.
bisa dijalankannya itu sudah mengikuti camilan yang tren, menjaga kualitas, hasilnya selalu update mengenai camilan yang tren dan kualitas harus memenuhi keinginan konsumen. Pembelajarannya selalu mencari tahu update camilan yang tren sekarang dan kualitas harus nomor 1. Jadi percuma kalau camilannya enak tapi kualitasnya zonk. Jadi dugaan kami mencari tahu camilan terbaru di kalangan mahasiswa. Redesain PM-nya pemilihan update camilan yang membuat konsumen tertarik dan ingin membeli. Jadi kita harus benar-benar update dalam camilan setiap harinya. Kemudian sukses kriteria yang menguntungkan yaitu terjadi 100 transaksi kurang lebih 20.000 dalam satu hari setara dengan 2 juta dengan keuntungan 200.000 per hari. Keuntungan per bulannya itu 200.000 per hari itu tadi dikali 30 hari menjadi 6 juta. Kemudian hasilnya terjadi 80 transaksi kurang lebih 20.000 dalam satu hari setara dengan 1.600.000 itu penghasilan kotor dengan keuntungan 160.000. Keuntungan per bulan itu 160.000 per hari. Dikali 30 hari kami menghasilkan 4.800.000 dalam per bulan. Kemudian pembelajarannya target keuntungan tercapai bahkan dengan nominal yang sesuai. Dugaan pemilihan barang yang tepat sehingga transaksi sudah sesuai. Kemudian redesain PM-nya itu pemilihan barang yang tepat sehingga transaksi sudah sesuai. Jadi asumsi kami itu dalam satu hari kita menjual 80 transaksi itu menghasilkan 4.800.000. Next. Jadi kita timnya ada Mbak Indah Khairunisa yang tadi menjelaskan perwakilan, kemudian Muhammad Al-Habsyi Aryana, Rizky Amalian Alfrida, saya sendiri. Next. Kemudian Riki Ageng Ferdiansa yang tadi menjelaskan juga perwakilan, kemudian Baron Muhammad Fikri, kemudian Tresna Antoko. Next. Kemudian Muhammad Ilman Bahtiar Ali, Muhammad Alif Dimastiar. Dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.